Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Van Suryah. Saya dari kelas 12 MIPA 4 dari SMA Negeri 1 Unaha. Pada kali ini saya akan membuat video tentang praktikum fisika, yaitu mengenai muatan listrik yang terletak pada berbagai media. Oke, langsung saja. Pada kegiatan 1, kita akan menggunting kertas menjadi ukuran 4 kali 10 cm. Setelah itu, ukuran 4 kali 10 kita lipat. Kita lipat juga. Ingat, ujung dengan ujung ketemu. Kita lipat. Oke, kita lipat, kita bagi 2. Selanjutnya, kita potong gabus ukuran 10 kali 10. Lalu kita ambil sebuah paku. Oke. Paku, saya pakai paku payung. Paku biasa juga boleh. Lalu kita tusuk dari bawah tembus. Posisi paku harus lurus ke atas, jadi maksudnya lurus ke atas, tidak boleh miring ke kanan, miring ke kiri. Dia ibarat tiang bendera, harus lurus ke atas. Oke, sudah dalam kondisi posisi lurus. Lalu kertas yang tadi dilipat kita letakkan sini. Oke, setelah itu saya ada sebuah pipet. Kita coba tempelkan. Dan dia tidak bisa tertarik ya. Dia tetap. Artinya berarti belum bisa tertarik. Lalu, pada eksperimen saya juga punya sebuah tisu. Saya coba gosokkan tisu ini, pipet ini di tisu. Gosok sekitar 1-2 menit. Oke, bisa dilihat. Goyang ya, tidak ada angin di sini. Oke, jadi pada percobaan ini, pada pipet dan yang digosok menggunakan tisu, lalu ujungnya ini didekatkan pada sebuah kertas ini, maka kertas ini akan tertarik. Dia akan menempel pada ujung pipet ini. Berarti artinya, tetapi sebelum kita gosok menggunakan tisu, baru kita dekatkan ke kertas ini, dia tidak menempel, dia tidak tertarik. Tetapi nanti dia tertarik setelah digosokkan di tisu ini. Berarti artinya muatan listrik akan muncul pada ujung pipet ini setelah digosokkan ke tisu. Kenapa bisa? Karena kertas ini adalah benda yang memiliki muatan listrik netral. Sedangkan pipet ini juga netral sebelum digosokkan. Setelah digosokkan, elektron yang berada pada tisu ini akan melengket atau menempel pada ujung pipet ini, sehingga ketika dia didekatkan ke kertas ini, maka kertas ini akan mendekati ujung pipet ini, karena jumlah elektron yang dihasilkan oleh ujung pipet ini lebih besar daripada pada kertas ini. Itulah yang membuatnya dapat menempel. Oke, selanjutnya pada kegiatan kedua, yaitu kita potong dulu pertama. Kita potong. Oke. Lalu kita simpan sini.
Oke. Nah, setelah itu percobaan ini saya masih menggunakan pipet. Coba kita dekatkan pipet ini ke tisu ini. Tidak ada gaya atau tidak ada reaksi yang dilakukan oleh tisu ini. Oke, selanjutnya saya coba gosok menggunakan kain wol lagi. Sekarang saya gosok tidak menggunakan tisu. Saya akan gosok pipet ini menggunakan kain wol. Gosok selama kurang lebih 1-2 menit lah. Gosok supaya kencang, supaya panas, supaya nanti elektron pada benang wol ini dapat berpindah lebih banyak ke pipet. Jadi pada saat digosokkan begini, elektron yang ada pada benang wol ini akan berpindah. Jadi elektron pada benang wol ini akan berkurang dan berpindah sebagian ke pipet ini. Itulah yang membuat pipet ini dapat menarik benda-benda walaupun dengan muatan listrik yang kecil, tetapi tetap saja namanya punya muatan listrik. Muatan listrik itu tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Kalau tidak percaya, coba saja sentuh listrik pada rumah-rumah. Colokan-colokan itu coba masukkan jarinya, pasti kesetrum. Itu tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Tapi orangnya ngomong. Adegan itu jangan ditiru, berbahaya. Tapi jangan ditiru, itu berbahaya. Itu kalau yang bagian tidak percaya. Ini saya gosok terus. Kita buktikan apakah bagaimana pengaruhnya muatan listrik, apakah jika digosokkan ke benang wol lagi dia punya muatan listrik atau tidak. Kita belum cek tadi suaranya. Selesai dimatikan. Oke, setelah digosokkan kita coba. Kita dekatkan. Oke, ada pengaruh yang dihasilkan ya. Dia menempel ke pipet ini. Oke, jadi pada kegiatan kedua ini dapat kita buktikan bahwa setelah kita menggosokkan ujung pipet ini ke benang wol ini, dia menghasilkan muatan listrik, di mana elektron pada benang wol ini akan berkurang dan berpindah ke ujung pipet ini. Walaupun muatan listriknya kecil, kalau kita sentuh ya tidak akan kesetrum. Tidak sama dengan listrik pada rumah-rumah biasanya. Coba saja sentuh, pasti akan kesetrum. Tapi jangan dicoba. Itu bagian tidak percaya saja. Oke, pada kegiatan kedua ini berarti hasilnya dia berhasil. Dia tisu ini tadi berhasil menempel pada pipet ini. Dia mendekati pipet karena muatan elektron pada ujung pipet ini lebih besar daripada muatan yang ada pada tisu ini. Selanjutnya pada kegiatan 3. Oke, praktikum kegiatan ketiga. Dimana pada kali ini saya akan menggunakan tetap media tisu yang akan ditarik. Jadi ceritanya dia akan ditarik. Kita letakkan sini. Oh, saya potong ujungnya soalnya ini ya basah kena keringat. Oke, tidak apa-apa ya. Potong kecil supaya agak ringan juga. Nah, selanjutnya saya menggunakan media benang wol dan plastik mika. Selanjutnya saya gosokkan ini benang wol ke plastik mika. Gosok sekitar 1-2 menit. Gak lama lah. Pokoknya sampai elektron pada benang wol ini berpindah ke plastik mika ini.
Oke, selanjutnya kita tempel. Kita coba lihat. Wow, tisunya bergerak ya. Dia akan menempel pada plastik ini. Jadi pada kegiatan ketiga ini tisu ini mulai juga ikut menempel pada plastik ini. Tetapi pada kegiatan 3 ini tisu ini tidak tertarik, tidak menempel, lumayan keras lah, tidak keras. Jadi bisa kita simpulkan pada kegiatan 3 ini bahwa muatan listrik pada kertas Mika ini yang telah digosokkan menggunakan benang wol sedikit, kecil, ada tapi kecil, sehingga membuat tisu tadi ini sulit untuk menempel atau tidak kuat lah, ceritanya tarikannya kurang kuat, gaya elektromagnetiknya kurang kuat. Oke, sekian saja dari video praktikum saya. Adapun kurang dan lebihnya atau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.